Shalom para pemirsa yang berbahagia, apa kabarnya kali ini? Semoga sehat-sehat. Kalaupun kurang sehat, semoga pelajaran firman Tuhan kali ini akan memberikan kita semangat untuk menjalani hidup di hari-hari ke depannya. Selamat datang kembali di diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Pelajaran ke-7 dengan judul Kesatuan Tubuh Kristus. Kristus sebagai kepala, kita umat-umatnya sebagai badannya. Untuk apa? Apa fungsi dan juga tujuan khusus dari Allah yang Dia maksudkan ketika Rasul Paulus memberikan metafora ataupun ilustrasi mengenai tubuh manusia tersebut. Kita akan sama-sama membahasnya dengan kedua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Roni Panambunan, Direktur Komunikasi dari Conference DKI Jakarta dan sekitarnya. Shalom Bapak Pendeta, semoga kabarnya sehat. Amin. Amin. Terima kasih sudah hadir di pelajaran yang ke-7, setengah jalan dalam kuartal ketiga di tahun 2023 ini. Saya akan memberikan beberapa salam. Pertama kepada Pendeta Roni Panambunan, ada 2 nama baru yang memberikan komen dari Oce Nusawakan dan juga Rose Sumlang. Dan juga 1 komen dari Bapak Herman Abram mengatakan pembahasannya sangat bagus dan mudah dimengerti. Apa tanggapan Pendeta Roni kepada para pemirsa yang menyaksikan? Ya, terima kasih kepada Saudara Oce dan juga Saudari Rose. Biarlah pelajaran-pelajaran yang didengarkan dan diikuti boleh menjadi berkat sehingga kita semakin dekat dengan Tuhan, memotivasi kita untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, khususnya dalam penginjilan. Terima kasih. Terima kasih sekali, itulah yang menjadi harapan kita bersama. Lalu untuk Pendeta Sony Situmorang, saya menyampaikan salam dari Sabah. Bagu Daiti, Gereja SDA Bokilong mengatakan, salam dari saya, senang sekali belajar pelajaran Sekolah Sabat. Pendeta, ada orang-orang yang senang belajar Sekolah Sabat, ada yang sudah mulai malas begitu ya. Apa instruksi atau nasihat dari Pendeta, terutama melalui diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang hadir setiap minggu ini? Silakan Pendeta. Salah satu cara untuk berkomunikasi dengan Tuhan adalah senantiasa berhubungan dengannya. Satu hal ialah doa setiap hari. Yang kedua, mempelajari tentang karakternya. Dan Sekolah Sabat ini merupakan manifestasi dari karakter Kristus sendiri. Itu sebabnya ketika kita lebih rajin belajar Sekolah Sabat, maka kita akan berusaha untuk menjadi serupa dengan karakternya. Saya percaya saudara-saudara di Sabah, baik yang semangat maupun yang agak kurang bersemangat, ketika Anda membaca Sekolah Sabat, maka itu artinya Anda senantiasa berhubungan dengan Yesus. Terima kasih. Amin. Jadi terus saksikan, semoga kita tetap semangat. Saya akan membacakan ayat inti dari pelajaran ini, terdapat di dalam Efesus 4 ayat 11 dan 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Pendeta Roni boleh bantu kita berdoa di awal ini? Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih, kami kembali datang untuk bersyukur, memuji Tuhan, karena kami dapat membuka lembaran-lembaran yang suci dari firman Tuhan, mendiskusikan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah Tuhan hadir memberkati kami, dan semua yang mengikuti dan mendengarkan diskusi pelajaran Sekolah Sabat ini. Buat kami mengerti dan memahami apa rencana Tuhan di dalam hidup kami dan di dalam pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Baik para pemirsa, mari kita buka Alkitab kita ke Efesus 4. Kalau melihat pola dari penulisan buku dari Efesus, ini merupakan bagian kedua katanya. Pasal keempat dan ke atas adalah bagian kedua dari kitab Efesus, dan kita akan melihat apa pesan-pesan, nasihat-nasihat secara khusus yang Rasul Paulus tuliskan untuk jemaat di Efesus. Hari Minggu memiliki judul Kesatuan Roh. Kesatuan roh seperti apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini, Pendeta Roni Panambunan? Silakan. Ya, terima kasih banyak, Ivy. Kesatuan roh yang dimaksud di sini memang kembali karena metafora yang digunakan adalah tubuh Kristus
atau tubuh manusia, ya, dan tubuh manusia itu sebenarnya diambil untuk maksud dan tujuan rohani. Jadi tujuannya adalah supaya tubuh yang berbeda-beda fungsi ini bisa sehat, kemudian bisa beraktivitas dengan baik. Dan kesatuan roh adalah bagaimana cara fungsi tubuh yang berbeda-beda itu bisa melakukan masing-masing fungsinya dengan baik untuk menciptakan satu kesatuan. Dan ini kita bisa lihat di dalam firman Tuhan yang ditulis dalam Efesus 4 ayat 1-16 sehubungan dengan kesatuan roh ini. Baik, terima kasih pendeta sudah mengawali bahwa yang dimaksudkan Rasul Paulus mengenai kesatuan tubuh itu bukan hanya fisik gitu ya pendeta ya, tapi ada sumber kasih karunia yang diberikan melalui roh dan itu yang akan mempersatukan jemaat. Dan indikator jemaat yang bersatu ada beberapa karakter yang disebutkan di bawah pendeta Sony Situmorang. Ada kualitas-kualitas seperti kerendahan hati, kelembutan, dan juga kesabaran. Tapi apa yang menjadi tolak ukurnya ya? Bagaimana kalau kita tahu jemaat ini sudah cukup rendah hati, begitu, cukup lembut, dan juga cukup sabar? Boleh pendeta dalami dari topik tersebut? Baik, terima kasih. Ketika kita berbicara mengenai statement dari penulis pelajaran yang mengarah kepada tulisan Rasul Paulus dari penjara kepada jemaat di Efesus, maka benar ada tiga elemen yang sangat penting untuk menggambarkan sebuah jemaat yang benar-benar bertumbuh. Ya, digunakan kata bertumbuh. Nanti di pelajaran hari Jumat kita akan belajar lagi. Yang pertama kerendahan hati, kedua kelembutan, dan yang ketiga kesabaran. Kenapa sampai Rasul Paulus menekankan hal ini? Para pemirsa, kita perlu mengetahui bahwa surat Efesus ditulis kepada jemaat di Efesus untuk membentengi atau memagari mereka dari pekabaran-pekabaran palsu atau kemudian hal-hal yang membuat iman mereka goyah. Mungkin Ivy boleh baca Efesus pasal 4 ayat yang ke-14, coba. Ivy. Ya, Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Itu sebabnya tadi Pastor Roni mengatakan kesatuan roh dan dianalogikan sebagai tubuh Kristus untuk mencegah ini. Lalu apa implementasi dari hal tersebut? Nah, untuk ini saya mau Ivy baca paragraf ketiga semuanya. Oke, mari kita lihat setiap istilah. Paulus di tempat lain menjelaskan istilah kerendahan hati dalam Efesus 4 ayat 2 dengan menambahkan gagasan untuk menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, Filipi 2 ayat 3. Dengan demikian, kerendahan hati dapat dipahami bukan sebagai kebajikan negatif dari mencela diri sendiri, tetapi sebagai kebajikan positif dari menghargai dan melayani orang lain. Kelembutan dapat dijelaskan sebagai sifat tidak terlalu tertarik oleh kepentingan diri sendiri dan juga berarti kesopanan, perhatian, kelemah lembutan. Akhirnya, kesabaran, mampu bertahan di bawah provokasi atau cobaan. Tiga elemen ini merupakan tujuan kenapa gereja berdiri. Ingat, kita kembali, gereja itu bukanlah bangunan, tapi apa? Orang-orang di dalamnya. Itu sebabnya para pemirsa, ketika uraian atau subdivisi dari kerendahan hati, kelembutan dan kesabaran kita terapkan di gereja, maka saya percaya kesatuan roh yang merupakan judul pelajaran hari Minggu bisa dicapai dan sebagai tubuh Kristus kita akan boleh saling menolong. Terbukti dengan apa? Tadi menganggap orang lain lebih penting dari kerendahan hati. Yang kedua, kita lebih sopan, lebih lemah lembut. Dan yang ketiga, Pak, kita mampu bertahan di bawah provokasi dan cobaan yang implementasinya mengarah kepada apa? Kita lebih bisa memanage diri kita untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, Ivy. Amin. Mari kita renungkan para pemirsa bagaimana tiga kualitas ini sudah terpancarkan di dalam jemaat kita masing-masing. Boleh dilanjutkan diskusinya di UKSS masing-masing. Kita lanjut ke hari Senin dengan judul Bersatu Bersama dalam Ungkapan 1. Ada 7 dasar kesatuan gitu ya. Jadi kalau di buku Efesus 4 ada satu sesuatu sampai 7 kali disebut Pendeta Roni Panambunan ya. Dan bagaimana 7 hal ini akhirnya membantu kita mengerti tentang kesatuan roh tuh seperti ini toh kalau satu ini dan satu ini. Silakan Pendeta Roni. Ya, memang
Paulus memberikan penekanan khusus sehubungan dengan persatuan, bahwa persatuan itu adalah atribut atau tanda yang tidak terpisahkan dari jemaat. Dan di sini untuk menggambarkan kesatuan itu Paulus menggunakan istilah atau nuansa puitis ya, untuk menggemakan nyanyian pujian bagi jemaat Efesus. Dan ada kata satu tubuh, ada kata satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah. Dan ini menunjukkan bahwa Paulus merindukan jemaat ini untuk bersatu di dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Dan ini juga menunjukkan bahwa kita harus sebagai anggota tubuh Kristus harus bisa memiliki atau memahami kata satu ini di dalam jemaat. Begitu, Evi. Ya, terima kasih. Memahami arti kata satu tersebut. Kalau perbedaan mah banyak gitu ya kalau mau dicari pendeta ya. Tapi kalau mau menyamakan persepsi dan juga prinsip itu lebih spesial lagi. Terima kasih pendeta. Apa poin yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus di sini, pendeta Sony Situmorang, dengan menggunakan 7 istilah 1-1-1-1? Apa poin maksudnya yang mau disampaikan? Silakan. Baik, saya berpikir tadi begini. Ketika Rasul Paulus menulis atau menggunakan terminologi satu, pasal sudah baca tadi, satu iman, satu tubuh, satu baptisan, satu roh, satu semuanya ya, di pasal 4 ayat berapa? Ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Nah, ketika bertanya poin, paling tidak ada 2 gagasan yang ditekankan. Coba Ivy baca paragraf ke-4. Perhatikan baik-baik 2 gagasan mengenai kesatuan gereja. Pertama, persatuan adalah fakta rohani yang berakar pada 7 kata satu ini, sebuah kenyataan yang harus dipahami. Kedua, kesatuan ini menuntut semangat kita untuk memelihara dan menumbuhkannya. Akan sering ada alasan untuk menangisi kegagalan kita dalam mewujudkan persatuan ini. Namun, apapun kegagalan kita harus bersukacita dalam pekerjaan Allah di dalam Kristus dalam mempersatukan gereja, bersukacita dalam realitas teologis kesatuan roh. Melakukan hal ini akan memampukan kita untuk kembali ke kerja keras untuk menumbuhkan kesatuan, tetapi dengan keyakinan bahwa dengan melakukannya, kita sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dengan kata lain, ketika disebutkan pekerjaan Tuhan, berarti ini satu misi yang harus dilakukan dalam melalui individu yang berbeda-beda, melalui sumber daya yang berbeda-beda. Itu sebabnya dua hal ini perlu kita perhatikan. Kenapa kesatuan gereja diperlukan? Saya jadi teringat begini. Dalam kebaktian rohani yang sering kita katakan, maka ketika membahas mengenai baptisan kita masuk pada ayat ini. Satu baptisan. Banyak orang berpikir ketika berbicara mengenai baptisan mereka mengarah kepada maknanya. Namun dalam konteks dan konsep ini oneness atau kesatuan, inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Itu sebabnya ketika tadi Ivy mengatakan apa implementasi dari 7 ini, maka kita akan coba lihat bahwa kita punya satu misi, satu visi dalam pekerjaan Tuhan, di mana kita sebagai tubuh yang terdiri dari latar belakang pendidikan, budaya berbeda-beda, menjadi bagian dalam gereja tersebut. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih juga pendeta. Para pemirsa, kita ditanyakan di bagian bawah hari Senin, bagaimanakah perasaan Anda? Ini menanyakan apa yang terbesit dalam pikiran kita ketika membahas pelajaran di hari Senin. Kalau tadi pendeta Sony Situmorang teringat dengan kata satu baptisan begitu ya di KKR. Kalau pemirsa bagaimana? Semoga itu boleh membantu kita untuk memproses pelajaran pada minggu ini. Kita akan lanjut ke hari Selasa dengan judul Kristus yang dipermuliakan, pemberi pemberian. Dalam Efesus 4 ayat 7-10, Paulus sebenarnya sedang mengutip Mazmur 68 ayat 18. Gambaran apa yang mau dibawa di sini, Pendeta Roni Panambunan, ketika Paulus mengutip ayat tersebut? Ya, Paulus mengutip ayat tersebut untuk menunjukkan betapa Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Di mana sebagai Allah pencipta yang digambarkan sebagai seorang jenderal penakluk ya, yang menaklukkan musuh-musuhnya,
menaiki bukit di mana ibu kotanya dibangun dengan tawanan pertempuran di keretanya, dan kemudian menerima upeti atau menerima hadiah ya dari musuh-musuhnya, dan kemudian itu diberikan kepada kita pemberian yang istimewa dari Tuhan. Jadi kenapa hal ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita, supaya kita mengerti bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang sangat mengasihi kita, sangat dikenal dengan Allah yang maha kasih kepada kita. Tuhan menggunakan cara-cara yang unik untuk memberikan satu gambaran kepada kita agar kita bisa mengerti bagaimana Tuhan mengasihi kita, dan kita bisa lihat sebetulnya penjelasannya itu ada di hari Jumat. Ya, di hari Jumat di situ dijelaskan mengenai makna dari Rasul Paulus mengutip apa yang ditulis oleh pemazmur sehubungan dengan kata kenaikan, kemudian juga di situ ia membawa tawanan. Nah, bagi saya itu menunjukkan sesungguhnya Tuhan sangat mengasihi kita. Demikian, Ivy. Ya, terima kasih Pendeta. Jadi walaupun Kristus sudah dipermuliakan dan naik ke surga, tapi tetap ingat dengan kita di dunia ini gitu ya. Makanya ada kasih karunia yang diturunkan. Kurang lebih seperti itu gambaran dari Efesus 4 ayat 7 sampai 10. Dan itu adalah gambaran Rasul Paulus ketika menjelaskan kasih karunia itu apa sih begitu ya. Nah, Rasul Paulus sendiri menulis beberapa gambaran mengenai kasih karunia. Ini pertanyaan nomor 1 di hari Jumat sebenarnya Pendeta Sony Situmorang. Di 1 Korintus 12 ada gambaran kasih karunia. Roma 12 juga ada. 1 Petrus juga ada. Sebenarnya apa persamaan ataupun kalau ada perbedaan dari konsep-konsep kasih karunia ini yang bisa menambahi pelajaran kita minggu ini? Silakan Pendeta Sony. Oke, terima kasih. Apa persamaan? Ya, kalau ketika tidak ada persamaan, maka yang pertama adalah kasih karunia itu berasal dari sumber yang sama, oke? Di mana implementasinya sama kepada setiap orang. Hanya penerimaan yang berbeda. Artinya tidak semua orang menerima kasih karunia itu dengan sudut pandang yang sama, pola pikir yang sama, dan juga apa? Dan juga cara yang sama. Namun kalau kita mengikuti apa yang sekolah sahabat katakan, maka saya mau Ivy boleh baca paragraf kedua, jika kita. Ya. Jika kita mengikuti urutan Mazmur 68 ayat 18, kenaikan Kristus ke surga terjadi terlebih dahulu diikuti oleh penurunan, di mana Yesus yang bangkit dan dipermuliakan memberikan karunia dan mengisi segala sesuatu. Ini adalah cara Rasul Paulus menggambarkan kecurahan Roh Kudus, Pantekosta, dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Pandangan ini ditegaskan oleh Efesus 4 ayat 11 dan 12 yang memperkenalkan karunia-karunia yang disediakan oleh Yesus yang ditinggikan sebagai karunia roh. Perhatikan kata penurunan. Ya, kalau dalam bahasa Inggris ini terjemahannya memang kita mengertinya ada sesuatu yang turun. Tapi penerjemah menerjemahkan penurunan. Artinya ketika Yesus naik ke sorga, maka ada sesuatu yang ditinggalkan, diturunkan. Itu apa? Pantekosta terkenal dengan apa, Ivy? Kecurahan roh. Ya. Kecurahan roh, sehingga pada hari itu juga berapa? 3.000 orang bertobat. Nah, roh inilah yang digambarkan, salah satu yang saya katakan tadi, dari sumber yang sama, penerimaan yang berbeda-beda. Ada 3.000 orang yang bertobat pada hari itu. Bagi yang menerima. Bagi yang tidak menerima bagaimana? Itu sebabnya dikatakan, ini adalah cara Rasul Paulus menggambarkan kecurahan Roh Kudus waktu Pentakosta. Dan ini ditegaskan oleh Efesus kepada siapa? Kepada jemaatnya di Efesus. Artinya dia gunakan kisah cerita Pantekosta untuk menggambarkan kepada jemaat Efesus bagaimana karunia-karunia itu. Namun di atas semuanya kita harus perlu garis bawahi bahwa cara penerimaannya berbeda. Tadi saya katakan masing-masing orang diberikan karunia mengajar, bernubuat, dan lain-lain. Nah, saya masih ingat ketika saya kuliah tingkat 1, ada satu dosen, Pendeta Raymond Barat, dalam kelas kepemimpinan orang muda mengatakan begini, talenta bila mana digunakan untuk melayani Tuhan akan berubah menjadi karunia rohani. Nah, jemaat di Efesus merupakan jemaat yang unik, yang heterogen pada saat itu. Kita ingat yang sahabat lalu ya kita pelajari bagaimana ada perbedaan pendapat di antara mereka. Dan untuk itulah Rasul Paulus mengatakan harus ada kesatuan. Kenapa?
Karena kesatuan tersebut merupakan implementasi dari paragraf yang Ivy baca. Pandangan ini ditegaskan oleh Efesus 4 ayat 11 yang memperkenalkan karunia-karunia yang disediakan oleh Yesus yang tinggikan sebagai karunia roh. Namun di atas semuanya itu, ketika Anda ingin mengembangkan karunia Anda, maka karunia apa sih saya katakannya? Kasih karunia harus Anda terima terlebih dahulu. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih sekali Pendeta. Kita akan lanjutkan ke hari Rabu untuk melengkapi apa yang Pendeta Sony Situmorang tadi jelaskan. Dengan judul Pemberian dari Kristus yang Dipermuliakan. Karunianya dalam bentuk apa saja? Begitu. Ini yang menjadi pertanyaan kita di awal, Pendeta Roni Situmorang, karena kalau kita ingat ayat hafalan kita gitu ya, ayat inti menyebutkan sosok-sosok yang mendapatkan karunia tersebut. Silakan Pendeta. Oke, baik. Ini adalah satu pemberian yang luar biasa, pemberian yang agung dari seorang jenderal yang agung. Jadi kan seorang jenderal pasti sangat menguasai strategi. Nah, Yesus adalah seorang jenderal yang telah mengalahkan setan. Dan Yesus mau agar supaya gerejanya memiliki karunia yang luar biasa ini. Di antaranya adalah harta karun yang Yesus berikan bagi gereja adalah para rasul. Kemudian Yesus juga memberikan nabi. Kemudian Yesus juga memberikan penginjil dan juga gembala atau guru. Ya. Dan ini memang mengikuti struktur penulisan Yunani. Dan tujuannya karunia-karunia ini diberikan adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan untuk pembangunan tubuh Kristus ya, pembangunan tubuh Kristus. Nah, tujuan dari karunia-karunia ini bukan untuk memecah belah ya, karena seringkali yang terjadi adalah dengan karunia-karunia yang luar biasa yang Tuhan berikan, seringkali ini yang membuat anggota-anggota di dalam tubuh Kristus ini iri, cemburu, dan bahkan juga karena memiliki karunia tertentu dia menjadi sombong. Padahal tujuan karunia-karunia ini adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Sehingga berdasarkan teks ini, kita dapati salah satu tugas dari pendeta adalah untuk melatih anggota, melatih supaya bisa menginjil ya, menginjil. Karena dengan menginjil, pembangunan tubuh Kristus itu akan berjalan lebih cepat. Jadi karunia-karunia itu semuanya tujuannya agar supaya terjadi kesatuan dan pembangunan tubuh Kristus ini bisa berjalan dengan baik, khususnya di dalam menyebarkan kabar baik yang kita sudah pelajari pada sahabat sebelumnya, yaitu misteri Injil. Nah, ini karunia-karunia ini diberikan supaya misteri ini tidak lagi menjadi misteri bagi orang yang belum mendengarkan kabar baik ini. Demikian, Evi. Ya, terima kasih Pendeta sudah menghubungkan dengan pelajaran yang lalu ya, jadi kita bisa lihat gambaran secara lengkapnya. Dan oleh karena itu kita juga patut bersyukur ada Nyonya Ellen White gitu ya, dengan karunia rohaninya sudah memperlengkapi gereja kita untuk bisa berada di zaman sekarang ini gitu ya, dengan segala usaha kita. Nah, tapi seperti yang Pendeta Roni Panembulan tadi katakan, harus hati-hati dengan penggunaannya. Karena kalau disalahgunakan, terutama di paragraf terakhir Pendeta Sony Situmorang, kadang kita memakai konteks sendiri, memakai pengertian sendiri untuk mengidentifikasikan, melabel gitu ya, oh, orang ini berbakat, ada karunianya, makanya dia cocoklah dipanggil penginjil atau gembala begitu ya. Apa kita harus hati-hati? Bagaimana kita harus hati-hati dalam posisi-posisi ini? Gitu. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Itu yang saya katakan tadi bahwa kadang-kadang banyak teologian menggunakan idealis interpretation daripada ketiga interpretasi yang sudah diakui oleh para teolog, itu preteris, futurisis, historisis, itu masing-masing. Tapi orang kebanyakan menggunakan idealis, artinya adalah dia menganalisis sendiri tanpa memperhatikan hubungan ayat tersebut, konteks ayat tersebut, konsepnya sesuai dengan ayat yang lain dan juga penulisnya. Nah, bagaimana? Kenapa sampai kita hendaknya berhati-hati? Benar. Ingat, kalau Afi baca paragraf kedua sampai Efesus 4:13, coba Afi baca. Poin terakhir.
Ya. Poin terakhir sangat penting bagi pergerakan awal umat Advent yang merenungkan karunia rohani Ellen G. White. Apakah Alkitab mengesahkan pekerjaan karunia nubuat di gereja hanya selama masa para rasul, atau apakah karunia itu berlanjut sampai kedatangan Kristus kembali? Umat Advent mula-mula menemukan jawaban mereka dalam Efesus 4 ayat 13 dan membagikannya melalui sebuah kisah tentang kapten kapal yang terikat untuk mengikuti instruksi yang diberikan untuk sebuah pelayaran. Lanjut, Nah, coba tunggu sebentar. Perhatikan. Artinya karunia itu pun berlanjut sampai zaman Ellen White. Sehingga saya terus terang akan garis bawahi bahwa kadangkala gereja Advent dianggap sebagai sebuah gereja, ada pernah mengatakan bidat. Tapi terus terang ketika kita mengarah kepada Alkitab, Ivy Pasaroni, maka Alkitab dengan jelas mengatakan karunia itu diberikan hingga pada saat ini. Lanjut, Ivy. Saat kapal mendekati pelabuhan, kapten menemukan bahwa instruksi memberitahu dia bahwa seorang mualim akan datang ke kapal untuk membantu memandu kapal. Untuk tetap setia pada instruksi asli, ia harus mengizinkan mualim untuk naik dan mematuhi panduan lebih lanjut yang ditawarkan. Siapa sekarang mengindahkan buku petunjuk itu? Mereka yang menolak mualim atau mereka yang menerimanya, seperti yang diperintahkan buku itu? Apakah kita mengesampingkan Alkitab dengan mendukung penglihatan? Perhatikan analogi yang diberikan di sini, artinya ketika dalam satu situasi yang sangat dibutuhkan, ketika banyak orang tidak mengerti, maka mualim harus diizinkan untuk naik kemana? Ke atas dan mengikuti instruksi kapten kapal. Kenapa sampai diberikan? Siapa kapten kapal itu saat ini istilahnya? Kita percaya bahwa Alkitab adalah apa? Sumber dari segala sesuatu. Karena itulah apa? Logos. Logos atau firman Tuhan yang berasal dari Tuhan. Dan Ellen White di sini, kalau menurut pelajaran sekolah sahabat ini, digambarkan sebagai mualim. Atau saya katakan salah seorang yang dipercaya di kapal tersebut, yang sudah mengetahui bagaimana sistem di kapal tersebut, dan dengan panduan kapten tersebut, maka dia akan bisa melaksanakannya. Itu sebabnya di bawah, tadi dibacakan apa itu? Paling bawah, Kita hendaknya berhati-hati ketika mengidentifikasi gembala atau guru dan penginjil, karena kita memikirkan posisi ini dalam konteks dan waktu kita sendiri. Sejauh yang dapat kita tentukan pada zaman Paulus, ini semua adalah para pemimpin awam yang melayani gereja-gereja di Efesus. Sedikit lagi. Nah, ini masalah mereka salah satu, umat Efesus. Kalau sekarang Pastor Roni, Ivy, kita kan enak, ada 28 doktrin ya. Iya dong. Udah ada panduan, ada peraturan jemaat, udah ada panduan, ada working policy, ada panduan. Dulu zaman mereka ada panduan apa? Coba. Nanti si A ngomong begini udah bawa nama Yesus, si B bawa nama Yesus. Ini yang mau Rasul Paulus arahkan, mari bersatu. Nah, sehingga di sekolah sahabat dikatakan kita harus berhati-hati. Walaupun pada zaman sekarang ini kita juga harus berhati-hati ya, Pastor Ronia. Ya kan? Contoh, ada seseorang seharusnya didengarkan gembala yang benar, kita katakanlah organisasi yang benar, tapi didengarkan kata-kata yang lain. Ya, Pastor Roni ya, akhirnya apa yang terjadi? Bisa jadi kita apa? Jadi salah langkah. Terus terang, saudara. Ya. Artinya, itulah sebabnya penulis pelajaran mengatakan apa? Kita harus berhati-hati. Artinya, ujilah setiap roh. Bagaimana mengujinya? Di pelajaran berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Memang kalau dipikir-pikir sekarang mau jadi pendeta, kalau tamat teologi sudah ada syaratnya gitu ya, maksudnya ada persyaratannya, bisa dijadikan pendeta. Kalau yang tidak tamat teologi jadi susah mau diakui gitu ya, ini bisa nggak jadi pendeta atau tidak. Mungkin seperti itu keadaan zaman itu karena semuanya orang awam di jemaat Efesus. Baik pemirsa, terakhir kita akan ke hari Kamis untuk membahas lebih lanjut lagi, bertumbuh ke dalam Kristus. Persatuan penting untuk menghindari kita dari berbagai ancaman-ancaman ini. Sebenarnya tadi sudah beberapa yang disebutkan ya, Pendeta Roni, tapi apa lagi yang menjadi ancaman bagi jemaat dan oleh karena itu kesatuan penting? Baik, terima kasih. Ada banyak ancaman yang muncul di jemaat Efesus, tetapi hal yang paling penting untuk dilihat bahwa ancaman-ancaman tersebut sebetulnya mengancam kedewasaan gereja, dan dalam Efesus 4 ayat 14 di sana sudah disebutkan oleh Rasul Paulus ada beberapa ancaman seperti
rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu. Ya. Nah, paling tidak ada 3 gambaran yang diberikan bahaya dari teologi yang menentang. Pertama, disebutkan dalam pelajaran kita adalah ketidakdewasaan, ya, masa kanak-kanak. Ya, di sini Paulus mengatakan kita bukan lagi anak-anak. Yang kedua, bahaya di laut lepas. Kenapa? Karena diombang-ambingkan dengan rupa-rupa angin pengajaran. Kemudian yang ketiga, ditipu oleh orang-orang pintar. Nah, saya mau melihat ini bahwa masalah yang dihadapi, ancaman kedewasaan gereja di zaman Efesus masih tetap berlangsung sampai pada hari ini. Bahwa hari ini banyak juga ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran-ajaran yang keliru yang masuk di dalam gereja. Sehingga ini membuat gereja itu tidak menjadi dewasa. Yang terjadi adalah perpecahan di dalam jemaat. Kenapa terjadi perpecahan? Itu disebabkan karena gereja tidak dewasa. Kenapa gereja tidak dewasa? Karena gereja terlalu banyak dipengaruhi dengan ajaran-ajaran palsu dan juga permainan palsu. Yang menarik di sini permainan palsu, Paulus menggunakan kata dalam kiasan kata Yunani yaitu kubeia. Seperti orang bermain dadu, dan itu berarti licik ya, penuh tipu daya. Kelihatannya benar yang dia bilang, tapi sebenarnya mengandung unsur memecah belah di dalam gereja, dan itu sangat berbahaya. Nah, cara satu-satunya agar gereja bisa terlepas dari ini dan menjadi gereja yang dewasa, pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan adalah setiap anggota gereja, setiap anggota tubuh berpaling dari pengajaran yang memecah belah kepada guru-guru yang teruji dan dipercaya di dalam Efesus 4 ayat 11. Jadi lihatlah mana guru atau pendeta ya atau gembala yang mengajarkan kita untuk bertumbuh dalam Kristus, untuk berbuah dan untuk bersatu, bukan guru yang mengajarkan kita ajaran-ajaran yang menyimpang dari doktrin gereja. Mungkin demikian ya. Terima kasih. Terima kasih Pendeta sudah menjawab pertanyaan nomor 2 di hari Jumat sekalian ya. Pemirsa boleh lanjutkan diskusinya di UKSS masing-masing untuk melihat apa sih contoh-contoh angin pengajaran yang dimaksud pada zaman ini begitu ya, atau tipu daya yang kita lihat dalam kehidupan kejemaatan kita. Kita akan lanjut ke bagian bawah hari Kamis. Pendeta Sony Situmorang dikatakan kita sekarang tahu bahwa kesatuan gereja adalah karunia Roh Kudus, makanya kita berdoa kan ya, Tuhan berikanlah persatuan bagi jemaat ini. Tapi apakah itu hanya kita tunggu atau ada peran aktif dari jemaat yang harus kita lakukan juga? Ini merupakan poin dari paragraf terakhir di hari Kamis. Silakan Pendeta Sony. Baik, sebelum ke sana Evi, tadi ketika saya lihat kata kube ya, saya coba cek bahasa Greka Efesus 4 ayat 14 bagi para saudara yang suka digging. Maka kan tulisannya dalam bahasa Inggris, so that no longer we might be infants, being tossed by wave and being carried about by every wind of teaching in the cunning of men in the craftiness with a view to the scheming of deceit, right? Jadi saya coba perhatikan beberapa kata yang benar-benar mengarah, atau dalam bahasa Greka, ini ada tulisan Greka, saya coba baca, hina meketi omen nepioi kai klidonisomenoi kai periperomenoi panti anemo tes didaskalis ente kibeaton antropon en panaurgia prosten metodian tes planes. Nah, kenapa saya baca ini? Ada hal yang menarik perhatian saya. Benar, tadi Pastor Rodi sudah tekankan, itu benar. Kenapa? Masalah di jemaat Efesus pada saat itu sangat terombang-ambing oleh apa? Banyaknya pengajaran. Itu sebabnya bagaimana mengatasinya dan apa yang harus dilakukan, dan apakah gereja hanya berdiam diri? Tidak. Afi boleh baca paragraf terakhir.
Ya, dalam Efesus 4 ayat 1-16, Paulus menganjurkan kesatuan gereja dan memperkuat para pembaca untuk memeliharanya secara aktif. Sementara kesatuan adalah kepastian teologis, itu memang membutuhkan kerja keras kita. Salah satu cara kita memupuk persatuan adalah dengan menjadi bagian yang aktif dari tubuh Kristus. Kita masing-masing adalah bagian dari tubuh dan harus berkontribusi pada kesehatan dan pertumbuhannya. Kita semua harus mendapat manfaat dari pekerjaan para rasul, nabi, penginjil, dan pendeta atau guru. Ini seperti ligamen, otot, dan setiap sendi memiliki fungsi pemersatu, membantu kita tumbuh bersama di dalam Kristus yang adalah kepala tubuh. Kita butuhkan kerja keras, harus aktif dalam pengajarannya. Kalau dalam bahasa itu, kalau itu didaskalis ya, didaskalis. Kenapa? Tadi Ivy sudah baca bahwa Ivy, Pastor Roni, saya adalah bagian-bagian dari apa? Tubuh tersebut. Bagian terakhir dikatakan ligamen, otot dari setiap sendi. Pertanyaan saya, kalau otot tidak dilatih bagaimana kira-kira Ivy? Gak kuat ya. Nah, contoh, ada teman saya, kalau saudara ingat Pastor Heri Pardede, dia kena stroke. Terakhir saya kunjungi, dia tadinya ototnya ada, Pastor Roni, ototnya ada. Terakhir saya lihat, ya Anda pernah lihat ya waktu di rumahnya ya, kakinya makin kurus. Nah, kesimpulannya adalah ketika Anda bertumbuh dalam Kristus, Anda tidak bisa diam saja. Anda harus latih karunia Anda, harus latih iman Anda, kepercayaan Anda, bahkan semua yang Anda miliki dalam satu kasih karunia. Dan itu akan dilakukan sehingga ketika Anda menjadi tubuh tersebut yang kepalanya adalah Kristus, maka semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Dan saya jadi teringat ilustrasi juga kalau misalnya badan encok-encok gitu ya, pasti saran dokter jangan kebanyakan diam, malah disuruh bergerak gitu supaya dilatih dalam kapasitas yang normal begitu ya. Jadi para jemaat sekalian, kalau jemaatnya encok-encok berarti kurang aktif bergerak sepertinya itu. Baik, kita akan masuk ke konklusi dari pelajaran minggu ini. Saya akan kembali ke para narasumber kita. Jadi apa strategi untuk menghindarkan kita dari perpecahan, dari fragmentasi? Kesatuan seperti apa yang mau Pendeta tekankan dari firman Tuhan yang sudah kita bahas kali ini? Boleh saya mulai dari Pendeta Sony Situmorang? Baik, saran kita lah persatuan merupakan satu elemen yang sangat-sangat penting. Karena dalam persatuan atau kesatuan gereja, oneness ya, kesatuan gereja dalam berbagai hal, maka kita akan bisa bertumbuh. Itu sebabnya ada satu tulisan Ellen G. White yang mengatakan, gereja yang bertumbuh adalah gereja apa? Gereja yang giat, aktif, dan bersatu untuk menginjil, kan begitu? Artinya ada pelayanan diberikan. Kenapa kalau gereja tidak menginjil, bagaimana Ivy? Bingung mau bikin apa di gereja kan? Iya. Nah, kemungkinan besar akan ada perpecahan. Nah, dan ini yang dimau oleh setan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan gereja itu harus bersatu. Dalam apa? Dalam hal karunia-karunia roh. Yang bisa mengajar, mengajarlah. Yang bisa melawat, melawatlah. Yang bisa membantu, membantulah. Yang bisa kasih dana lah. Kan begitu. Yang punya waktu, kasih waktulah. Dengan kesatuan, maka dikatakan kita bisa bertumbuh bersama di dalam Kristus yang adalah kepala tubuh. Itu dari saya. Terima kasih. Amin. Pendeta Roni silakan dengan kesimpulannya. Ya, pertama harus kita sadari bahwa gereja atau jemaat itu bukanlah organisasi manusia, bukan dibangun dan bukan ditopang oleh manusia, tetapi sebaliknya gereja itu diciptakan, ditopang dan dibimbing dalam misinya oleh Allah sendiri, karena Yesus adalah pendiri gereja, dia adalah kepala, dia adalah dasar dari gereja. Jadi kita sebagai umat Tuhan jangan melihat bahwa gereja ini milik saya, milik ini, milik dia, milik orang ini, tapi gereja ini adalah milik Kristus. Kemudian yang kedua, gereja harus mencerminkan atau menjadi teladan kepada orang lain bahwa sebagaimana Kristus satu dengan Bapanya dan juga Rohnya, dengan Roh Kudus, maka gereja juga harus selalu memelihara kesatuan. Dan yang perlu kita ingat bahwa kesatuan itu bukanlah atas usaha kita, bukan karena kehebatan seseorang, bukan karena kemampuan seseorang atau satu kelompok di dalam gereja sehingga gereja itu bersatu. Tapi pelajaran kita menyebutkan bahwa kesatuan itu adalah karya Bapa, karya Yesus Kristus, dan karya Roh Kudus yang bekerja di dalam dan juga melalui gereja.
Dan mungkin apa yang saya mau katakan adalah Tuhan mengusahakan persatuan itu terjadi dengan tadi Pendeta Situmorang sudah jelaskan bahwa melalui karunia-karunia rohani. Nah, saya sedikit sehubungan dengan ini, bahwa hal yang paling penting bagi kita untuk mencapai persatuan di dalam jemaat, tadi di bagian pelajaran kita sudah jelaskan, bahwa ambil bagian dalam sikap kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran Kristus. 3 hal ini seringkali terjadi perpecahan di jemaat karena miskin dengan 3 hal ini, yaitu kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran Kristus. Seringkali kita merasa kalau tidak ada saya dalam gereja, mau jadi apa gereja ini? Kalau tidak ada si A di dalam gereja, mau jadi apa gereja ini? Padahal itu semua adalah karena Kristus. Jadi perlu bagi kita untuk memiliki sikap kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran Kristus. Demikian, Aifi. Terima kasih. Amin. Terima kasih sekali, puji Tuhan untuk pelajaran kali ini. Pemirsa, jika ada yang mau ditambahkan, ditanyakan, boleh dimasukkan ke kolom di bawah ini. Dan jika sudah terberkati, boleh di-like dan juga bagikan kepada orang lain yang akan terberkati juga. Kita akan membahas 2 pertanyaan yang telah masuk dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Saya akan arahkan pertanyaan pertama ke Pendeta Sony Situmorang terlebih dahulu, datang dari akun Manalu Washington. Ini mengenai sunat jasmani. Sampai sekarang pun masih saling ejek-ejekan gitu ya. Kamu Kristen tidak sunat. Kamu Kristen kok sunat begitu ya. Jadi edukasi seperti apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita mengenai sunat jasmani ini, dan juga apakah masih perlu Pendeta sunat jasmani zaman sekarang? Silakan. Baik, ketika ditanya apakah masih perlu sunat jasmani sekarang, dari sisi kesehatan, maka sunat jasmani banyak dilakukan oleh orang Kristen sekalipun. Walaupun sunat ini kalau kita lihat dari sisi Alkitab merupakan salah satu bukti bagi bagi bangsa Israel atau Yahudi sebagai pengikut Tuhan. Ingat ya, Abraham juga disunat. Bahkan Alkitab dengan jelas mengatakan bagaimana proses Abraham disunat. Dan kalau seandainya kita bicara mengenai kenapa sekarang umat Kristen tidak disunat dan apa pandangan Alkitab mengenai sunat, maka kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus sudah menggenapi sunat. Ingat ya, salah satunya kalau saudara buka di Matius 5:17, salah satu tujuan kematian Yesus untuk menggenapi seluruh hukum Taurat, salah satunya sunat. Oke. Lalu sejak Taurat diberi manusia, tidak ada seorang pun yang mampu melakukan secara sempurna termasuk sunat. Lalu pun sekalipun Yesus disunat, tapi orang Kristen tidak lagi wajib sunat. Namun dalam perjanjian baru yang sangat diperlukan sunat sunat lahiriah atau sunat rohani? Jelas dikatakan sunat rohani. Apa sunat rohani? Kita lebih menahan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi ketika dikatakan edukasi apa yang kita bisa berikan sama anak-anak, paling tidak kita harus consider 2 pandangan ini. Pandangan Alkitab ini begini, pandangan kesehatan ini begini. Tapi sampai saat ini tidak ada juga salahnya bagi umat-umat Kristen untuk disunat untuk alasan kesehatan ya. Ya, teman-teman saya pendeta banyak juga yang disunat ya, bahkan di Unai dulu ada sunat massal ya. Pastor Roni, zaman kami di Unai, Pastor Roni. Jadi itu sunat massalnya di asrama dibuat, dan sunatnya bukan pakai alat medis seperti sekarang ini, Ivy, dibius. Mungkin ada bius tapi pakai bambu katanya. Saya masih ingat tuh teman-teman saya bisa disunat nggak kelas 3 hari atau gimana, pakai sarung terus kan begitu. Tapi artinya ketika bicara mengenai edukasi, terus terang Pak Manalu Washington ini tinggal di Cirebon kalau saya nggak salah, dia akan bisa menerangkan secara teologisnya begini, dari sisi kesehatan begini. Namun saya katakan yang terpenting dan terutama adalah sunat sunat rohani ya, sunat rohani itu lagi terlakukan. Tapi sunat jasmani pun kalau sudah terlakukan ya silakan. Terima kasih, itu dari saya. Terima kasih Pendeta dan juga Bapak Manalu Washington yang sudah bertanya. Pertanyaan terakhir saya arahkan ke Pendeta Roni Pandambunan dari Daang BKY. Saya baru tahu juga ternyata ini masih anak muda, selama ini kita panggilnya Bapak ya. Dia mengatakan, semakin dekat saya sama Tuhan, semakin kuat juga cobaan yang saya alami dari segi materi, pergaulan sehari-hari. Padahal sebelum saya mengenal Tuhan, saya baik-baik saja, Pendeta katanya. Jadi bagaimana cara untuk bertahan? Karena bagi saya sulit sekali. Silakan Pendeta. Ya, Saudara Daang Baki, ya, mungkin itu kabar baiknya adalah bahwa bersyukur sudah menjadi bagian di dalam umat Tuhan,
Dan apalagi sebagai orang muda adalah sasaran utama setan, ya, supaya bisa ragu dan bahkan meninggalkan Tuhan atau Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, satu mungkin yang saya mau coba ingatkan apa yang ditulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi ketika Tuhan izinkan persoalan, masalah yang dihadapi, maka itu berarti kita sanggup untuk menanggungnya. Ingat Rasul Paulus. Rasul Paulus, dia di dalam memberitakan Injil, dia apa? Di penjara. Dan saat dia menulis kitab Efesus, Paulus sedang berada di dalam penjara. Dia dianiaya, digigit ular, berbagai macam kesulitan dan penderitaan yang dia hadapi. Dan mungkin saya ingin membaca satu kutipan yang ditulis oleh Ellen G. White dalam buku Kerinduan Segala Zaman, jilid 2, halaman 98, paragraf kedua. Di situ dikatakan begini: melalui segala ujian, kita mempunyai seorang penolong yang tidak pernah gagal. Ia tidak meninggalkan kita sendirian untuk bergumul dengan pencobaan, bertempur dengan kejahatan, dan akhirnya diremukkan dengan beban dan kesusahan. Meskipun sekarang ia tersembunyi dari pandangan manusia yang fana, namun telinga iman dapat mendengar suaranya mengatakan, "Jangan takut, aku menyertai engkau." Jadi kita, saudara, kita mempunyai seorang penolong yang tidak pernah gagal. Dan penolong kita ini, yaitu Yesus Kristus, tidak akan meninggalkan kita sendirian untuk bergumul dengan pencobaan kita, bertempur dengan kejahatan. Dia tidak akan meninggalkan kita, kemudian kita akhirnya diremukkan dengan beban dan kesusahan. Ingat, kita bisa mendengar suaranya mengatakan, "Jangan takut, aku menyertai engkau." Demikian. Terima kasih. Amin, terima kasih Pendeta. Dalam bahasa anak muda zaman sekarang ada istilah level up begitu. Jadi dengan segala cobaan dan juga ujian yang ada, kualitas terutama karakter kita akan menjadi lebih baik dan tidak ada kemenangan yang dicapai dengan mudah begitu ya. Jadi saya rasa pergumulan dan juga perjalanan hidup Saudara Daang ini akan membawa kepada suatu masa depan yang indah yang Tuhan sudah janjikan. Baiklah, kita akan berdoa. Pendeta Sony Situmorang ada satu prayer request, permintaan doa dari Ibu Jarinah di Sabah. Tolong doakan keluarga saya agar tetap teguh dalam iman. Itu Pendeta, silakan. Oke, kita berdoa. Bapak Semawi, terima kasih oleh karena berkat Tuhan yang limpah, kami boleh mempelajari sekolah Sabat pada saat ini. Kami percaya pelajarannya akan menjadi berkat bagi setiap pemirsa yang mendengarkan, khususnya Tuhan. Seorang ibu yang bernama Ibu Jarinah yang meminta untuk didoakan. Kami percaya rahmat-Mu, kasih-Mu akan berlaku bagi ibu ini, bagi keluarganya, bagi kerabatnya dan semua orang yang dia kasihi, sehingga ibu ini akan semakin kuat di hari depannya. Memberkati para pemirsa juga yang menyaksikan acara ini. Biarlah Bapak Engkau akan datang mengunjungi mereka, menilik tiap hati dari mereka, mengetahui persoalan mereka, bahkan memberikan jalan keluar terhadap persoalan, bahkan mencurahkan berkat Tuhan yang limpah atas masing-masing mereka. Berkati hamba-Mu, Pendeta Roni Penambunan, Ivy, dan juga Daniel di belakang layar, dan semua kami yang menyaksikan acara ini. Biarlah acara ini menjadi berkat bagi setiap mata dan telinga yang melihat dan mendengarkannya. Dengarkan doa kami Tuhan, lalu kita berdoa. Amin. Amin. Pendeta Sony dan juga Pendeta Roni, puji Tuhan untuk pelayanannya. Semoga menambah sukacita dalam hari ke hari. Dan para pemirsa, kita akan bertemu minggu depan membahas mengenai transformasi yang terjadi di dalam diri kita. Jangan cuma menang luarnya aja, begitu ya. Jemaatnya bagus, tapi transformasi juga harus terjadi di dalam diri kita. Sampai kita bertemu, Tuhan memberkati kita sekalian.